Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, di dalam naungan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengawali persekutuan doa pagi hari ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita akan menyanyikannya bersama dengan Astrid dan kawan-kawan dari tim worship GKBI Kuala Lumpur. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaul, angkatlah Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami. Saat ini juga Bapa ada bersama dengan setiap kami anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam persekutuan doa pagi ini, dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang telah nyata dalam hidup kami, yang memungkinkan kami bisa dihimpunkan lagi secara virtual lewat persekutuan doa pagi saat ini. Sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk memberi diri dipimpin, dikuasai sepenuhnya hanya oleh Roh Kudus. Sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti maksud kebenaran firman Tuhan dan kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan rangkaian persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi,
Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Yohanes ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Amin. Dicari orang tidak berdosa. Begitu judul perenungan kita pagi hari ini. Stigma. Pernahkah ibu, bapak, saudara-saudara mendengar istilah itu? Stigma. Ya pernahlah, paling tidak barusan 2 kali saya mengatakannya. Tapi mungkin buat sebagian kita masih ada kebingungan. Apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan stigma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stigma itu berarti ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigma juga bisa berarti tanda. Kita mewarisi istilah itu dari kosakata bahasa Inggris. Menurut Kamus Etimologi, akar kata dalam bahasa Inggris itu asalnya dari kata stigma atau stigmata dalam bentuk plural dari bahasa Latin, yang berarti tanda yang dibuat di kulit dengan menggunakan besi panas. Barangkali ibu bapak saudara-saudara pernah menonton film cowboy. Digambarkan ada peternakan. Nah, sapi-sapi yang ada di sebuah peternakan supaya berbeda dengan sapi-sapi yang ada di peternakan lain itu akan dicap menggunakan besi panas yang berlambangkan peternakan tertentu itu. Atau juga pada masanya para budak juga bisa dicap dengan besi panas itu untuk menunjukkan kepemilikan. Nah, itu akar dari kata stigma. Dan itu kalau dikorek lebih dalam, itu asalnya dari bahasa Yunani. Stigma yang berarti tato atau merek yang diterahkan
pada suatu produk. Kata stigma tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti ciri negatif. Nah, arti yang negatif itu sebetulnya adalah makna figuratif yang berkembang dalam bahasa Inggris sekitar tahun 1610 yang berarti tanda aib. Di dalam keseharian hidup mungkin kita jarang menggunakan istilah stigma atau stigmata itu. Namun, dari cara orang memperlakukan orang lain, di sana sini kita bisa melihat perlakuan yang dimotivasi, yang didorong oleh konsep stigma tersebut. Orang yang diberi stigma tertentu akan dipandang dan diperlakukan secara berbeda, persisnya secara negatif. Nah, dalam masyarakat kita bisa menemukan misalnya stigma yang dilekatkan, yang diterahkan pada kelompok-kelompok tertentu. Sebutlah waria, kaum transgender, mantan residivis, dan yang sebagainya. Adakah stigma yang juga dipraktikkan dalam kehidupan gereja? Ada misalnya dalam kasus-kasus penggembalaan khusus. Ketika ada anggota jemaat yang memang terpaksa dikenai penggembalaan khusus, entah misalnya dalam kasus perceraian, perzinahan, dan yang seterusnya, maka ada kecenderungan kepada yang bersangkutan dikenakan, diterapkan stigma orang berdosa. Dan karena ia adalah orang berdosa, maka sebagian orang cenderung mengucilkannya. Ketimbang merangkulnya, sebagian orang lebih suka mencibir dan mempergunjingkannya. Dan seperti cap dari besi panas yang diterahkan kepada hewan, stigma yang dilekatkan pada orang-orang itu pun sepertinya dianggap melekat sepanjang hidupnya. Padahal di GKI, peraturan gereja yaitu tata gereja dan tata laksana GKI dengan jelas mengatakan bahwa kalau ada anggota yang terpaksa dikenai langkah penggembalaan khusus, jika yang bersangkutan kemudian menyatakan pengakuan, penyesalan, dan pertobatannya, semua hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota dipulihkan. Seperti dipersaksikan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Namun, dalam praktik, stigma tertentu itu terus melekat dan mempengaruhi sikap orang terhadap seseorang yang kepadanya dilekatkan stigma kalau di gereja karena penggembalaan khusus itu. Nah, bagian Injil Yohanes yang kita renungkan menggambarkan sebuah adegan yang luar biasa. Peristiwanya terjadi di Bait Allah. Bait Allah, tempat di mana seharusnya manusia mengalami perjumpaan dengan Allah. Merasakan kehangatan rengkuhan kasih Allah Sang Maha Pengampun. Dikatakan Yesus mengajar, sekalipun tidak dijelaskan memang apa yang sedang Yesus ajarkan. Namun dapat diduga, ya mestinya Yesus mengajarkan kasih Allah yang mewarnai kebenaran dan keadilan Allah dan bagaimana sepatutnya manusia menyambut.
Suasana tenang, suasana damai itu sontak berubah ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Pastilah perhatian orang-orang yang semula mendengarkan Yesus dan pengajarannya teralihkan. Sekarang yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi center adalah perempuan yang ditempatkan di tengah itu dan para pendakwanya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Begitu ujar para pendakwa. Bisa kita bayangkan, sebagian orang yang ada di sana mulai berbisik satu dengan yang lain, sambil memandang perempuan itu dengan sorot mata jijik, tatapan yang menghina dan memandang rendah. Pezina, lihat, itu seorang pezina. Sementara perempuan itu terduduk tak berdaya, dengan kepala tertunduk sedalam-dalamnya. Aneka perasaan berkecamuk dalam hatinya. Malu. Sudah pasti ia merasa malu karena para ahli Taurat dan orang Farisi itu memang sengaja mempermalukan dia. Takut pasti ada, sebab ia juga tahu persis apa yang diatur di dalam hukum Taurat. Bagaimana ia akan dihukum, dilempari batu sampai mati. Mungkin saat itu bahkan sudah ada orang yang mulai mencari-cari batu yang akan dilemparkan pada perempuan ini. Mungkin sebagian yang lain terdiam, menunggu apa yang akan dikatakan Yesus sebagai respons pertanyaan yang diajukan untuk menjebak Yesus itu. Ya, untuk menjebak. Sebab kalau Yesus menjawab, lepaskan perempuan itu, berarti Yesus terang-terangan melawan hukum Taurat dan itu akan membangkitkan amarah halayak ramai. Jika Yesus mengatakan, lempari dia dengan batu seperti dikatakan dalam hukum Taurat, maka Yesus akan kehilangan integritas sebagai rabi yang selama ini selalu menggembar-gemborkan kasih dalam pengajarannya. Tapi Yesus tidak buka mulut. Ia membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sejujurnya kita tidak tahu apa sih persisnya yang Yesus tuliskan itu. Namun beberapa ahli perjanjian baru mengatakan bahwa kemungkinan besar yang Yesus tuliskan itu adalah daftar dosa yang dilakukan oleh para pendakwa dan orang-orang yang sudah begitu bersemangat untuk melempari perempuan tak berdaya itu. Para ahli itu tiba pada kesimpulan tadi utamanya dari penggunaan kata yang diterjemahkan dengan menulis. Istilah yang digunakan adalah kata graphein, yang bisa berarti membuat catatan yang isinya menentang atau melawan seseorang. Sikap Yesus yang berdiam diri, tak berbicara itu mengobarkan emosi para pendakwa. Diamnya Yesus mungkin mereka artikan sebagai ketidakmampuan Yesus menjawab tantangan mereka. Maka mereka terus mencecar Yesus. Akhirnya Yesus ngomong juga. Ia pun bangkit berdiri,
lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dan apa yang terjadi? Setelah mendengar perkataan itu, Injil mencatat pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Bisa kita bayangkan, sebagian dari orang itu mesti penasaran dan melihat apa yang Yesus tulis. Jantung mereka seakan berhenti berdetak ketika mereka membaca daftar dosa yang sudah mereka perbuat. Pergilah mereka satu persatu meninggalkan tempat itu, sambil membayangkan catatan yang Yesus tulis. Di telinga mereka terngiang-ngiang apa yang Yesus katakan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tergoda untuk menerapkan stigma atas diri sesama kita dan memperlakukannya atas dasar stigma itu, ingatlah peristiwa ini. Kita bisa bayangkan, setelah orang banyak menghilang, Yesus menghampiri perempuan yang masih terduduk dalam kebingungannya. Yesus mengulurkan tangan, membantu perempuan itu berdiri. Dan Injil mencatat epilog drama ini. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pertobatan akan menemui jalan buntu, dead end, kalau stigma tetap diterapkan. Sebaliknya, dalam ketulusan penerimaan dan kehangatan kasih yang menyambut sesama pendosa, kita diteguhkan untuk mewujudkan pertobatan sejati. Terakhir, sebenarnya ada fakta yang jarang diperhatikan, yaitu lelaki yang dengannya perempuan itu melakukan perzinahan. Kemana lelaki itu? Apa yang terjadi dengan dia? Tapi itu cerita lain. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana-sini, sadar ataupun tanpa disadari, kami suka menerapkan stigma tertentu atas diri orang-orang di sekitar kami dan bersikap atau memperlakukan mereka berdasarkan stigma itu dan karenanya menutup pintu pertobatan. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami hikmat untuk belajar dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bagaimana sepatutnya kami menyikapi, merespons keberadaan sesama pendosa yang ada di sekeliling kami. Tidak menganggap diri lebih baik, lebih benar, lebih suci, dan seterusnya. Tapi mau mengulurkan tangan,
merengkuh dalam kasih yang tulus, agar terjadi pertobatan. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kami juga terus berdoa bagi upaya umat manusia di seluruh muka bumi dalam mengatasi pandemi yang masih terus melanda ini, termasuk juga di negara kami dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa di mana kami menjadi bagiannya. Untuk semua itu kami memohon. Kami juga tetap berdoa bagi upaya vaksinasi massal, bagi para tenaga kesehatan, bagi orang-orang yang masih terpapar oleh COVID-19, bagi keluarga mereka masing-masing. Untuk semua itu kami berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk gerejamu di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah, yang boleh tetap dengan setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan lewat hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya. Maka biarlah ke depan di tengah ketidakpastian di masa pandemi ini, gerejamu boleh tetap setia menjadi tubuh Kristus yang hidup. Khususnya juga kami berdoa untuk rangkaian kegiatan di dalam masa raya Advent, Natal, sampai Tahun Baru mendatang. Kiranya melalui berbagai kegiatan yang dipersiapkan oleh panitia, jemaat Tuhan, para simpatisan boleh terus makin bertumbuh di dalam iman pengharapan kepadamu. Kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai hal, khususnya mereka yang menderita sakit yang serius seperti penyakit kanker, yang membutuhkan pengobatan yang tidak mudah, yang bahkan harus dikatakan belum ada obat yang setepatnya untuk bisa menyembuhkan. Maka Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh turut campur tangan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan untuk menanggung manakala rasa sakit itu merasuk. Engkau yang pakai dokter, obat-obat yang dipakai menjadi sarana yang baik untuk memberi kekuatan yang cukup, kesehatan yang cukup bagi anak-anakmu yang menderita kanker ini. Seperti Lina Sucipto, Damayanti. Tuhan, Engkau yang topang mereka. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga kami masing-masing, tetap hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa kalau kami tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, maka sesungguhnya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara dimanapun Anda berada, mari kita menyanyikan lagu penutup bersama dengan him chorus dari GKI Bromo Malang. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. PKJ nomor 277.
Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Demikian kebersamaan kita di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Genggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.